Singkat cerita, di puncak tebing, Xiao Yan berbaring di atas rumput dan di mulutnya ada seutas rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan rasa pahit menyebar ke mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak tangan putihnya dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia melihat bulan perak melingkar raksasa di langit. Sambil memikirkan tentang ujian sore hari, tidak terasa sudah 15 tahun Xiao Yan berada di benua ini. Dalam benak Xiao Yan, ada rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu, dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya bukan dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru tua yang disebut bumi. Adapun misteri yang tidak bisa dijelaskan mengapa dia ada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan-lahan menyadari, dia melewati sisi lain. Seiring bertambahnya usia, dia perlahan mulai memahami sedikit demi sedikit benua ini. Benua ini disebut benua Douqi. Di benua itu, tidak ada banyak kisah tentang pengguna sihir dan efeknya, melainkan Douqi adalah bintang utamanya. Di sebidang besar tanah ini, pelatihan Douqi telah menjadi hal yang biasa setelah kerja keras dari banyak individu yang terus berlatih melampaui generasi, memperluas pengetahuan seputar Douqi hingga ke puncak. Douqi dan umat manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan oleh karena itu, Douqi sangat penting di benua ini. Itu bisa disebut tak tergantikan. Karena jumlah level di Douqi terus meningkat, begitu pula jumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik dari yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Douqi di benua Douqi dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda: Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lagi menjadi peringkat pemula, menengah, dan tinggi. Teknik Douqi yang Anda pelajari juga menentukan seberapa kuat Anda nantinya. Misalnya, jika seseorang berlatih teknik peringkat menengah kelas Xuan, dia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang berlatih teknik peringkat tinggi kelas Huang. Di benua Douqi, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami Anda. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kekuatan bintang 1, bahkan jika dia berlatih teknik peringkat tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan master tempur kelas Huang. Berikutnya adalah level teknik. Jika 2 orang dengan kekuatan bawaan yang sama bertempur, orang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah Douji 1. Douji adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengendalikan Douqi dan di tanah Douqi, Douji juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Douqi di benua berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi Douji berbeda. Hampir setiap orang memulai dengan kelas Huang Douji. Jika Anda ingin mempelajari keterampilan kontrol lebih lanjut, Anda harus bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah Douqi. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang sebelumnya ditinggalkan orang lain, atau mereka yang memiliki keterampilan Douji yang sesuai. Untuk orang-orang ini, level pertarungan mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Dengan mengandalkan 3 aspek ini, Anda bisa menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Secara keseluruhan, jika Anda berhasil mempelajari teknik Douqi tingkat tinggi, manfaatnya di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik Douqi tingkat tinggi sangat sulit didapat sebagai orang biasa. Yang terbuka untuk umum adalah teknik kelas Huang normal. Untuk klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya, di klan Xiao Yan, teknik level tertinggi mereka hanya bisa dilakukan oleh pemimpin klan Lion Wind Strike 2. Itu adalah teknik peringkat medium kelas Xuan gaya angin. Di atas kelas Xuan adalah kelas Di, tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi seperti negara yang kuat. Adapun kelas Tian, dalam 100 tahun, itu tidak muncul sekalipun. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, orang biasa yang mencoba mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. Namun, tidak ada yang mutlak. Di dunia Douqi, ada ribuan klan. Di utara, ada orang yang disebut sebagai tak terkalahkan. Mereka menyatukan jiwa mereka dengan hewan liar dan menjadi barbar.
Di selatan, ada klan roh binatang kelas tinggi yang cerdas dan berbakat, dan bahkan orang-orang dunia bawah yang aneh dan terkenal. Karena luasnya benua, pasti ada kasus sosok tak bernama yang, secara kebetulan, terjadi karena keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin, ada orang yang terikat oleh takdir untuk menemukan teknik yang kuat. Di negeri Douki, ada satu kalimat terkenal, jika Anda terjebak dalam selokan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin Anda akan menemukan diri Anda lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun kalimat ini tidak salah, dalam ribuan tahun sejarah di benua ini, tidak banyak cerita tentang orang yang menjadi kuat secara kebetulan. Akibatnya, setiap hari, ada banyak sekali orang yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi hanya kembali dengan patah pinggul atau kaki. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan keajaiban. Untuk mengakses lemari besi teknik rahasia Douki, Anda setidaknya harus menjadi Douze penuh untuk memenuhi persyaratan dasar. Bagi Xiaoyan, rasanya begitu jauh. Xiaoyan memuntahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan menghadap ke langit lalu berteriak. Dalam kehidupan masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa-biasa saja. Kekayaan, ketenaran, dan kecantikan sepertinya berjalan paralel dengan hidupnya, tidak pernah berpotongan dengannya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut. Karena rangkaian pengalaman kedua, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Harus diketahui bahwa di benua Douki, semangat Anda ditentukan sejak lahir. Mungkin, seiring bertambahnya usia, itu akan sedikit menguat, tetapi tidak ada teknik yang diketahui untuk melatih semangat Anda menjadi lebih kuat. Semangat kuat Xiaoyan yang memberinya bakat, serta ketenarannya sebagai seorang jenius. Untuk orang biasa, jika mereka diberitahu bahwa mereka bisa menjadi jenius, ada sedikit keraguan bahwa mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang mewah. Untuk orang biasa seperti Xiaoyan, ketika dia mulai melatih Douzikinya, godaan untuk bisa naik ke ketenaran akan menjadi tak tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tetap bersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa tumbuh lebih besar dengan label jenius-nya. Sayangnya, pada usia 11, labelnya dicuri darinya dan hanya dalam 1 malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah berteriak sekuat tenaga untuk beberapa saat, Xiaoyan akhirnya tenang dan wajahnya kembali tenang. Tidak peduli seberapa marah dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Xiaoyan pun dengan getir menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Semangatnya tumbuh seiring bertambahnya usia, seperti yang diharapkan. Daya serap Douzikinya juga sangat cepat. Itu lebih cepat dari petarung terkuat beberapa tahun yang lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa Xiaoyan adalah seorang jenius alami, tetapi semua Douziki yang dia serap tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya terpukul dan dia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya juga ada beberapa tanda. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan almarhum ibunya kepada Xiaoyan sebelum ibunya meninggal. Xiaoyan mulai memakainya sejak usia 4 tahun dan bahkan sekarang, hingga 10 tahun kemudian Xiaoyan pun masih memakainya. Itu adalah hadiah berharga dari ibunya dan Xiaoyan sangat menghargainya. Xiaoyan menggosok cincin itu dan berkata dengan getir, "Beberapa tahun ini, aku benar-benar mengecewakan ibu." Xiaoyan pun menghela nafasnya dalam-dalam. Saat memikirkan ibunya, dia tiba-tiba Xiaoyan merasakan gangguan dari hutan. Kemudian Xiaoyan dengan cepat berdiri dan berbalik, lalu berkata kepada sosok hitam di hutan, "Ayah, mengapa kamu ada di sini?" Meskipun Douziki Xiaoyan hanya tahap ketiga, namun kesadaran spiritual Xiaoyan mirip dengan Douze bintang 5, bahkan mungkin lebih baik. Dari dalam gugusan pohon, setelah beberapa saat hening, sebuah suara lembut terdengar. "Yan Er, ini sudah sangat larut. Kenapa kamu masih di sini?" Pepohonan bergetar sedikit dan seorang pria paruh baya melompat keluar dengan wajah tersenyum lebar. Matanya terpaku pada putranya di bawah sinar bulan.
Pria parubaya itu mengenakan tunik abu-abu yang tampak mahal. Dia berjalan dengan bangga dan bermartabat dan wajahnya menunjukkan itu. Dia adalah pemimpin klan Xiao, dan dia adalah ayahnya Xiao Yan, seorang bintang 5 dousi Xiao Shan. Menghadapi pria parubaya itu, senyum Xiao Yan menebal. Meskipun dia memiliki ingatan lain, ketika dia lahir, orang di depannya memperlakukannya dengan cinta dan perhatian. Ketika dia kehilangan kekuatan dan semangatnya, cinta itu tidak berkurang tetapi malah tumbuh. Ini menusuk hati Xiao Yan, membuat Xiao Yan mengenalinya sebagai ayahnya. Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Shan tersenyum lagi. Yan apakah kamu masih memikirkan tentang apa yang terjadi sore ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Kalau itu sesuai dengan harapan Xiao Yan. Melihat wajah lembut Xiao Yan, Xiao Shan menghela nafas. Mereka berdua terdiam beberapa saat, sebelum Xiao Shan berkata, Yan kamu sekarang 15 tahun. Xiao Yan pun mengiyakannya. Hanya 1 tahun lagi, dan kamu harus menghadiri upacara kedewasaan. Tinju Xiao Yan mengepal beberapa saat sebelum dia menjawab. Xiao Yan sangat jelas tahu apa itu arti upacara kedewasaan. Setelah upacara selesai, untuk Xiao Yan yang tidak berlatih, dia akan tunduk pada kriteria mencari teknik Douki. Karena Xiao Yan yang sangat lemah, maka Xiao Yan akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain dari klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai Douzi pada usia 25 tahun, klan itu akan menyerang mereka sendiri. Melihat Xiao Yan yang damai, Xiao Shan bersuara dengan rasa bersalah. Jika Xiao Yan tidak mencapai tahap Douzi tingkat ke-7 tahun depan, ayahnya tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Xiao Yan, tidak peduli seberapa besar keinginan ayahnya. Di klan ini, ayahnya bukan satu-satunya pembuat keputusan. Ada juga para rubah tua yang menunggu ayahnya untuk membuat kesalahan. Xiao Yan meyakinkan ayahnya. Xiao Yan akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, Xiao Yan pasti akan mencapai tahap ke-7 Douzi Qi. 4 tahap dalam 1 tahun? Jika itu adalah aku Xiao Yan dari sebelumnya, itu mungkin. Tapi sekarang, tidak. Meskipun Xiao Yan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri pahit tentang hal itu. Mengetahui sepenuhnya posisi Xiao Yan, Xiao Shan hanya bisa menjawab sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa 4 tahap dalam setahun sangat sulit. Xiao Zanu dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan, dan tersenyum. Xiao Yan harus kembali dan beristirahat. Besok, klan kedatangan tamu dan Xiao Yan tidak boleh melewatkannya. Xiao Yan bertanya, penuh rasa ingin tahu. Xiao Shan mengedipkan mata pada Xiao Yan yang gelisah, pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Jika Xiao Yan akan mengetahuinya besok. Xiao Yan pun kemudian mengusap cincin sederhananya sambil mengangkat kepala dan berbisik. Jangan khawatir, ayah. Xiao Yan akan bekerja sangat keras. Tepat ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius yang menyala-nyala dan berkedip. Sedangkan Xiao Yan tidak menyadarinya. Singkat cerita, hari di mana tamu yang dimaksud ayahnya itu datang akhirnya tiba. Xiao Yan yang sedang bermeditasi di dalam kamarnya, dikejutkan oleh ketukan pintu. Di depan pintu tersebut terdapat seorang tetua berjubah hijau yang menunggu Xiao Yan keluar pergi ke ruangan aula ketua klan Xiao. Aula itu cukup besar, tetapi sudah ada banyak orang di dalamnya. Di tengah aula ada Xiao Shan kepala klan Xiao dan 3 tetua lainnya. Mereka adalah ketua klan dan kedudukannya, sama pentingnya dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah mereka berempat ada juga tetua lain dari klan. Para tetua ini tidak memiliki kekuatan sebanyak tetua klan, tetapi bagaimanapun, mereka memiliki sedikit suara dan bukan penurut. Selain para penatua ini adalah para remaja putra yang telah menunjukkan janji dan bakat mereka. Di sisi lain ada 3 orang asing, sepertinya mereka adalah orang-orang yang dikatakan ayahnya tadi malam. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu orang-orang asing itu. Dari ketiganya, ada seorang tetua yang mengenakan pakaian putih bulan.
Meskipun tetua itu tersenyum, matanya yang kecil penuh energi, dengan gelisah memindai ruangan. Pemandangan Xiao Yan turun lebih rendah, berhenti di dada sesepuh. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan ada 7 bintang berkilau. 7 bintang dado usi. Xiao Yan hampir tidak bisa menahan nafas pada tetua itu. Menurut Xiao Yan, ayahnya adalah orang tua yang seharusnya lebih kuat, namun pada kenyataannya, tetua asing itulah yang lebih kuat 2 bintang daripada ayahnya. Siapapun yang menjadi dado usi setidaknya memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan seperti itu, kebanyakan tempat mungkin akan terburu-buru untuk merekrutnya. Untuk dapat melihat orang yang begitu kuat, tidak mengherankan jika Xiao Yan begitu terkejut. Di samping tetua asing itu ada pasangan muda. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan. Laki-laki berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan perawakan yang kuat. Dia pasti tipe ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, yang paling penting adalah, di dadanya ada 5 bintang emas. Ini mewakili kekuatan pemuda itu, bintang 5 douze. Untuk bisa menjadi bintang 5 douze pada usia 20 tahun pasti menunjukkan bakat luar biasa dari pemuda tersebut. Dengan wajah tampan dan kekuatan yang lumayan, pemuda ini tidak hanya menjadi sasaran tatapan para gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei pun sesekali meliriknya. Tapi, tampang yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pemuda itu. Seluruh fokusnya terkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan gentar. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei, tidak, dia lebih cantik dari Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er yang bisa menyaingi dia. Tidak heran jika orang-orang dari klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga gadis muda yang rumit itu ada anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan batu giok itu berdenting, melodi yang indah dan menambahkan sedikit kebanggaan pada gadis itu. Selain itu, di dadanya ada 3 bintang emas. Douze bintang 3, gadis ini, jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti seorang jenius yang luar biasa. Hati Xiao Yan jatuh, dia memiliki bakat yang menyaingi bakat Xiao Yan sebelumnya. Tapi Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari kecantikan yang dingin itu. Tidak peduli apa, di balik penampilan Xiao Yan yang belum dewasa ada jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri untuk tidak bertingkah seperti orang jorok yang meneteskan air liur. Tindakan Xiao Yan menyebabkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan tipe yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan acak Xiao Yan padanya adalah yang pertama baginya. Akhirnya Xiao Yan memutuskan berjalan cepat, lalu dengan sopan menyapa Xiao Shan dan ketiga tetua di sebelahnya. Melihat kedatangan Xiao Yan, Xiao Shan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk menunjukkan agar Xiao Yan duduk. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan mengabaikan tatapan malas, hampir penuh kebencian dari 3 tetua klan yang ada di sebelah ayahnya dan segera mencari tempat duduk untuknya. Akan tetapi hasilnya, Xiao Yan tidak punya mendapatkan kursi. Karena posisi Xiao Yan yang saat ini di klan semakin tenggelam semakin rendah. Bahkan saat ini Xiao Yan juga dipermalukan di depan banyak orang. Xiao Yan mengejek dirinya sendiri dalam diam, di pikirannya, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa memblokir emosi yang memuncak dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak, anggota klan muda pun akhirnya mengeluarkan tawa yang lembut dan mengejek Xiao Yan. Mereka menunjukkan kebahagiaan saat melihat Xiao Yan yang sudah dibodohi. Menyadari kesulitan Xiao Yan, ekspresi kemarahan melintas di wajah Xiao Shan. Ia menggerutu terhadap tetua kedua yang hanya berdiam diri saja dan malah ikutan menertawakan Xiao Yan. Tetua berjubah kuning itu pun hanya tersenyum pada Xiao Shan yang menatapnya. Dia menepuk keningnya sebagai tindakan kritik diri tetapi tatapan meremehkan di matanya tidak memudar sama kali terhadap Xiao Yan. Saat itu, suara jelas seorang gadis terdengar di seberang aula, yang memanggil Xiao Yan untuk duduk di sampingnya. Ketiga tetua sebelumnya yang meremehkan Xiao Yan itu pun menegang, pandangan mereka beralih ke Sun Er di sudut. Mulut mereka bergerak-gerak tetapi tidak ada satupun dari mereka mengatakan apapun.
Di sudut, Xiao Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya, dan berkedip pada Xiao Yan. Melihat wajah tersenyum Xiao Sun Er, Xiao Yan membeku sesaat. Dengan cepat, dia pulih dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun Er di bawah tatapan iri dari anggota klan sekitarnya dan akhirnya Xiao pun duduk di samping Sun Er. Xiao Yan berbisik kepada Sun Er terima kasih karena telah menyelamatkannya sekali lagi. Mendengar itu Xiao Sun Er pun tersenyum ringan, dua lesung titit muncul di wajahnya. Jari-jarinya yang ramping membuka buku di depannya kembali. Meskipun ia masih sangat muda, ada aura intelektual di sekelilingnya. Setelah memindai halaman, Sun Er tiba-tiba mengeluh kepada Xiao Yan karena Xiao Yan selama 3 tahun ini belum pernah duduk berdampingan bersama Sun Er. Sun Er itu adalah jenius klan, sangat mudah bagi Sun Er jika menginginkan teman. Melihat wajah kesal Sun Er, Xiao Yan pun tertawa terbahak-bahak. Singkat cerita, Xiao Yan akhirnya bertanya kepada Sun Er dari manakah para tamu itu berasal. Sambil tersenyum ringan, Sun Er memberitahu Xiao Yan jika ada sebuah simbol pedang perak dengan awan di ujung jubah mereka. Xiao Yan pun melihat ke arah ketiganya dan memang, di sana dia dengan jelas melihat simbol bordir pedang yang berkilauan di awan. Xiao Yan bertanya dengan bingung. Apakah mereka berasal dari fraksi awan berkabut? Meskipun Xiao Yan tidak pernah keluar untuk menjelajah dunia, dia telah membaca dari buku-buku tentang faksi ini. Klan Xiao Yan tinggal di sebuah kota bernama Kota Wutan yang merupakan bagian dari kerajaan Jama. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar di dalam Kekaisaran Jama, kota ini masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan ukuran kekaisaran, meskipun memiliki pegunungan monster sihir di belakangnya. Di dalam kota itu sendiri, klan Xiao Yan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada 2 klan lain yang bersaing dengan klan Xiao, tetapi bahkan setelah 24 tahun pertarungan dan perselisihan, mereka tidak dapat mengalahkan klan Xiao. Jika klan Xiao adalah kekuatan terkuat di kota Wutan, maka fraksi awan berkabut akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh Kekaisaran Jama. Perbedaan antara klan Xiao dan fraksi awan berkabut sangat besar, sampai pada titik di mana ayah Xiao Yan, Xiao San, yang biasanya menjaga wajah tegas dan kasar, sangat hormat di depan para tamu ini. Merasa penasaran, Xiao Yan kembali bertanya dengan berbisik pada Sun Er. Dan saat Xiao Yan mengetahui kalau niatan mereka itu adalah pembatalan pertunangan Xiao Yan dengan Nalan Yanran, wajah Xiao Yan menjadi gelap. Pada saat ini dia sangat marah, bukan karena Nalan Yanran tidak menginginkannya sebagai suaminya melainkan, karena Nalan Yanran berusaha membatalkan pernikahan dengan seluruh klan yang hadir. Jika itu terjadi maka ayahnya akan kehilangan sebagian besar martabat dan rasa hormatnya di dalam klan. Xiao Yan pun dengan perlahan menarik napas, udara dingin menenangkan pikirannya yang mengamuk. Di dalam lengan bajunya, Xiao Yan meringkuk tinjunya, berpikir, jika aku adalah seorang dousi, siapa yang berani menginjak-injak harga diriku? Memang benar, jika Xiao Yan adalah seorang dousi, maka, bahkan jika Nalan Yanran sekalipun yang mendapatkan dukungan dari fraksi awan berkabut, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Dousi yang berusia 15 tahun, hanya ada beberapa yang memiliki prestasi setinggi itu sepanjang sejarah Douki di daratan ini. Sebuah tangan kecil yang rapuh dengan cerdik menghindari lengan Xiao Yan dan memegang tangan Xiao Yan. Sun Er dengan lembut, kakak Xiao Yan, jika Nalan Yanran benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu adalah kerugiannya sendiri. Sun Er yakin dalam beberapa tahun, Nalan Yanran akan menyesali keputusannya hari ini. Penyesalan? Xiao Yan mencibir. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, Xiao Yan tidak memiliki kemewahan seperti itu. Xiao Yan berhenti sebelum mengubah nada suaranya. Bagaimana Sun Er begitu mengenal mereka? Hal-hal yang baru saja Sun Er katakan, ayah mungkin dan bahkan tidak tahu beberapa di antaranya. Bagaimana Sun Er mengetahui semua ini? Pertanyaan Xiao Yan tersebut membuat Sun Er menegang tapi tidak mengatakan apapun. Melihat penghindaran Sun Er tentang masalah ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum tanpa daya. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, dia dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, Xiao Yan belum pernah melihat orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiao Zhan akan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara.
mungkin ini sesuatu yang tampaknya mereka takuti untuk dibicarakan. Bagi Xiaoyan, identitas Sun Er selalu terselubung dalam misteri. Tidak peduli seberapa keras atau pintar dia mencoba, Sun Er akan selalu diam. Jika Sun Er tidak ingin mengatakannya maka jangan apapun. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya, wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, seorang tetua dari faksi awan berkabut itu akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi awan berkabut untuk menekan ayahnya, Nalan Yanran ini pasti menggunakan beberapa taktik yang tidak tahu malu. Kemarahan pun mulai membangun dalam hati Xiaoyan.